Halo minasang, aku Tarisa, seorang kaigo yang ada di Jepang. Nah, sekarang aku mau berbagi nih tentang sesuatu yang menurut aku ini tuh pembelajaran banget. Jadi kalau misalnya di usia yang masih muda, kita kan sering banget tuh ngedengar orang julid atau kayak gimana. Terus kita berpikirnya kalau makin dewasa mungkin makin bijaksana, tapi tidak seperti itu guys. Kalau misalnya kita nggak ngelatih dari sekarang ya, ternyata sampai usia tua pun ya tetap aja julid kan, tetap aja ngomongin orang. Kalau sekalinya nggak suka sama orang atau iri ya tetap aja ke bawah sampai usia tua gitu kan. Ini tuh aku ambil, memang sih kayak di Indonesia juga memang ada ya, kayak ini ngomongin si A, ngomongin si B, tapi kayak dengan karakter orang Jepang yang dia tutup kan, maksudnya dia tuh introvert banget, bukan karena dia karakternya introvert, tapi memang karena kebiasaan mereka yang punya tatemae kan, yang di depan kayak gini, yang di belakang kayak gini, jadi menyembunyikan apa yang mereka rasakan ya berdasarkan sopan santun gitu kan. Nah terus nih kan biasanya aku malam-malam tuh ada yang namanya Shushin Kaijo buat ngasih obat kan. Nah pas ngasih obat itu nih para sesepuh nih ya, mereka tuh suka banget cerita. Kan aku sering banget mendengarkan cerita mereka, jadi nggak pernah kayak nyela atau gimana, cuman kayak yang excited gitu, mungkin karena terlatih di sini kerja, jadi kalau misalnya mau ngobrol tuh kayak oh gitu ya, oh ya, jadi kayak yang seru sendiri gitu, meskipun dia sampai 30 menit atau 1 jam selama dalam catatan nggak ngomongin orang gitu. Aku masih oke-oke aja, mau dia ngulang-ngulang berapa kali baru juga tadi ngomong terus lupa lagi, itu masih nggak masalah selama nggak gitu ya. Nah terus akhirnya aku ngobrol nih salah satu pasien, dan dia tuh ngobrolin aku tuh nggak suka karena temennya yang satu meja makan, terus si temannya itu tuh memang orang tuh ceria banget dan selalu ngajak ngobrol sana sini gitu kan, jadi temannya pun yang memang bukan satu meja ya sana sini gitu kan. Terus akhirnya dia tuh aku nggak suka sama orang kayak gitu katanya gitu kan. Terus si teman yang satunya lagi nih apa ke kamarnya dia, terus bilang kenapa ya dia itu kok tiba-tiba mendiamin aku dan bla 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 katanya, padahal aku pas ngomong kayak dicuekin, terus tiba-tiba dia aja, terus apa aku bikin salah ya katanya gitu kan. Kataku tuh ya lo kasihan banget ini nenek-nenek ya. Nah udah kayak gitu akhirnya aku nggak mungkin kan aku ceritakan kalau si A tuh seperti ini A B C D E F G nya, aku cuma ngedengerin aja mereka, terus saya konsultasikanlah ke bagian yang ke leadernya kalau misalnya sini tuh seperti ini, si B seperti ini, karena mereka tuh ceritanya cuma sama saya saat itu tuh ya, dan gak ada yang tahu, kirain tuh yang lain tahu juga kan. Nah akhirnya aku mikir lah kayak gini, ternyata mau usia sampai berapapun kalau misalnya karakternya gak dirubah nih dari usia kita masih muda sekarang, gak berlatih untuk mengubah sifat kita ya sampai usia tua juga kayak gitu kan. Nah terus yang aku lihat itu ternyata memang kayak kita ngiri nih kan, suka ada ya kalau teman kita terus punya teman yang lain kadang-kadang kesel, jadi kayak cemburu gitu kan, bukan cemburu sama pacar atau gimana, tapi cemburu teman kita karena dia punya teman baru gitu kan, atau terlalu akrab sama yang lain. Itu tuh ternyata bukan terjadi sama anak-anak muda yang ya usia-usia kita kayak gitu, tapi ternyata sampai lansia pun memang ke bawah masalah pertemanan kayak gitu. Jadi minasang, kalau misalnya kita sedang melihat nih sifat-sifat lansia, lebih baik nggak cuman kita itu kayak belajar untuk merawatnya, tapi kayak introspeksi diri nggak sih, oh ternyata A B C D nya tuh seperti ini, ternyata kita itu mau usia seberapapun nggak bakal mungkin bisa bijaksana serta merta langsung bijaksana kalau kita nggak melatih gitu kan. Jadi setiap kita ngeliat lansia, ambil pelajarannya, perbaiki diri kita, introspeksi diri. Itu tuh masa depan kita kalau kita punya umur sampai sana kayak gitu persis ya. Oke minasang, sekian pengalaman dariku, mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya. Oke minasang, bye bye.